Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan iblis, menciptakan keburukan, lalu membiarkan sebahagian anak manusia lahir dalam keadaan cacat? Tidak ada sesuatu yang diciptakan di alam raya ini tanpa tujuan, dan tidak ada diciptakan dengan sia-sia. Allah murka karena kesombongan iblis, padahal yang memerintahkan Allah. Allah usir iblis dari lingkungan dan alam malakut. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala tempatkan kakek nenek umat manusia di surga. Ini sebagai pelajaran sebelum turun ke bumi, karena tujuan Allah menciptakan manusia untuk menjadi khalifah di bumi. Allah perkenalkan kepada musuh dan kebenciannya. Kalau kalian butuh berkomunikasi dengan Allah, mudah sekali, tanpa harus ada media perantara, tanpa harus kita mencari waktu tertentu. Tinggal kita memanggil Allah. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Begitu juga qul Allah awidur rahman. Kalian tidak perlu repot-repot, bahkan tidak perlu mengeluarkan biaya, tidak butuh sama sekali untuk menempuh jarak yang jauh. Karena dia bersama kita dimanapun kita berada. Qul Allah, panggil ya Allah. Setiap orang di saat memanggil Allah, Allah akan menyambutnya dengan syarat dia tidak mempersekutukan Allah dengan lain. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini saya bersama Ayahanda Ustadz Husain bin Hamid Alatos ingin mendengarkan jawaban beliau seputar persoalan yang membingungkan kita saat ini. Seperti kenapa Allah ciptakan iblis dan Allah kenapa ciptakan keburukan. Nah, sebelum kita mulai berdiskusi, mari kita memulai dengan membaca Ummul Quran bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk anak muda zaman sekarang, bagaimana cara mengenal Allah? Karena dengan kesibukan kerja, dengan media sosial sekarang ini, kayaknya anak muda tuh sangat sibuk gitu untuk mengenal Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa alihi at-tayyibin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wa sairina ala nahjihil qawim ila yaumiddin. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamualaikum ayuhal ikhwatul mu'minun wal akhawatul mu'minat wa rahmatullah wa barakatuh. Sebagaimana yang tadi ditanyakan oleh Ananda Hasan berhubungan dengan berbagai macam persoalan yang membingungkan sebahagian kita. Mereka belum menemukan jawaban yang menenteramkan hati. Di antara persoalan ini,
Salah satunya bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi sewaktu ditanya bagaimana kita mengenal Allah, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala tidak serupa dengan makhluknya, tak terjangkau oleh pandangan mata kita, telinga kita, tak dapat untuk kita raba, bahkan imajinasi kita, khayal kita tak mampu sama sekali untuk memberikannya. Lalu bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita, yang telah menjadikan kita sebagai khalifahnya di atas muka bumi ini, yang menguji kita dengan berbagai macam ujian sepanjang hidup kita yang akan menentukan nasib kita di hari kemudian nanti. Dan persoalannya merupakan persoalan yang amat penting. Sebagaimana Imam Ali mengatakan, awwaluddin ma'rifatuh. Langkah pertama untuk masuk ke dalam agama dimulai dengan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mengenal aturan-aturan dan hukum-hukum yang bermacam-macam. Maka untuk menjawab pertanyaan ini, cara yang Allah tunjukkan dalam kitab sucinya untuk mengenal dirinya adalah dengan kita memahami asma Allahul Husna, nama-nama Allah yang penuh keindahan. Karena nama-nama tersebut yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, baik dalam kitab sucinya maupun yang disebutkan nabinya dalam sunnah-sunnahnya, sebetulnya bertujuan untuk memperkenalkan kita siapa itu Allah. Sebagai salah satu contoh, pada akhir suratul Hasyr Allah berfirman, Huwallahu alladzi la ilaha illahu. Orang bertanya-tanya, siapa Allah? Bagaimana kita memahaminya? Allah jawab dengan jawaban yang sederhana. Huwallah, sungguh dialah Allah. Kalau kalian ingin mengenal dirinya, alladzi la ilaha illahu, tiada ilah selain daripadanya. Alimul ghaib. Bila kamu ingin mengenalnya, ketahuilah dialah yang maha mengetahui segala yang gaib, yang tersembunyi di langit maupun di bumi, yang lalu, yang kini maupun yang akan datang. Wasyahadah, dan dia mengetahui juga yang lahir. Kalau kita manusia paling hanya mengetahui sedikit dari yang lahir dan nampak, sedangkan Allah meliputi segala sesuatu ilmunya. Huwar Rahmanur Rahim, dan dialah Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dengan nama-namanya Allah perkenalkan kita kepadanya, tanpa kita membayangkan bagaimana zatnya, bagaimana bentuknya, bagaimana rupanya, karena akal kita tidak akan mampu sama sekali untuk membayangkan hakikat kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita meyakini akan keberadaannya. Nah, dengan nama-nama yang Allah sebutkan tadi, kita diperkenalkan kepada Allah dengan kebesaran dan keagungannya. Lalu Allah melanjutkan kembali, Huwallahu alladzi la ilaha illahu. Allah yang kalian tanyakan, dialah Allah dan tiada ilah, tiada Tuhan selain dari Allah. Dialah satu-satunya pencipta, satu-satunya penguasa, satu-satunya pengatur di alam semesta, yang ilmunya meliputi segala sesuatu. La syarikalah, tiada sekutu baginya. Al-Malik, dialah satu-satunya raja di raja, yang berkuasa di seluruh alam raya ini. Ini merupakan keterangan yang menerangkan kepada kita kekuasaan yang meliputi segala sesuatu. Bukan hanya sebatas bumi ini, tapi seluruh alam raya yang sampai saat ini tidak dapat kita jangkau luasnya, yang tak dapat kita batasi kebesarannya, seluruhnya adalah milik Allah dalam genggaman kekuasaannya. Al-Quddus, biasanya raja yang berkuasa, apalagi kekuasaannya begitu luas, raja-raja semacam ini sering melakukan tindakan-tindakan diktator, bersikap tiran, bersikap aniaya, karena kekuasaannya tidak ada yang menandingi. Beda dengan Allah, Al-Malik, Al-Quddus, yang maha kudus, yang maha suci. Seluruh nama-namanya menerangkan, menggambarkan kepada kita akan kesucian, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak mungkin melakukan perbuatan aniaya,
Seluruh sifat-sifat buruk tidak mungkin sama sekali dinisbatkan kepada Allah. Tapi yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala segala keindahan. Walillahil asmaul husna. Fad'uhu biha. Kalau kalian butuh berkomunikasi dengan Allah, mudah sekali. Tanpa harus ada media perantara, tanpa harus kita mencari waktu tertentu, tinggal kita memanggil Allah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Begitu juga qul Allah awil rahman. Kalian tidak perlu repot-repot, bahkan tidak perlu mengeluarkan biaya, tidak butuh sama sekali untuk menempuh jarak yang jauh. Karena dia bersama kita dimanapun kita berada. Qul Allah, panggil ya Allah. Qul Allah awil rahman, atau panggil ya Rahman. Ayyamma tad'u. Apa saja, di mana saja ya kalian butuh kepada Allah, apa saja yang kalian inginkan. Falahul asmaul husna, kepunyaannya seluruh nama yang penuh keindahan. Pada saat kita dalam keadaan fakir, ya ghani, ya mughni, wahai yang maha kaya, yang memberikan kekayaan. Aghnina bihalalik an haramik, wa bita'atika an ma'siyatik. Pada saat kita dalam keadaan sendiri, lemah, tak berdaya, panggil namanya ya Rahman, ya Rahim, ya Qawi, ya Matin. Pada saat kita menghadapi musuh yang kuat, kita bisa memanggil salah satu namanya. Dan Allah langsung mendengarkan seruan kita dan akan menyambut doa kita. Setiap orang punya kesempatan yang sama. Bukan hanya yang kuasa, bukan hanya orang-orang yang berasal dari kalangan mulia, tapi setiap orang di saat memanggil Allah, Allah akan menyambutnya dengan syarat dia tidak mempersekutukan Allah dengan lainnya. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malik Al-Qudus. Kemudian Allah lanjutkan lagi, nama yang memberikan hiburan dan rasa aman. As-salamul mu'min, yang menganugerahkan keselamatan, yang memberikan rasa aman. Al-Muhaimin. As-salam al-mu'min al-muhaimin, di mana dia mendominasi segala sesuatu. Tidak ada sesuatu yang sederajat dengan Allah, apalagi yang berada di atasnya. Oleh karena itu segala sesuatu tidak akan terjadi melainkan dengan kehendak Allah. Kehendaknya yang tidak pernah terpisah dari rahmatnya, kasihnya, ampunannya. As-salamul mu'min al-muhaimin. Lalu nama berikutnya, bagi sebagian orang, ketika mendengarkan nama tersebut, dia bisa salah faham, menganggap Allah Subhanahu wa ta'ala menindas hamba-hambanya secara semena-mena, yaitu Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Jabbar di mana Pak? Dia maha kuasa dan menundukkan segala sesuatu. Tak ada satupun yang kuasa untuk apa? Berhadapan dengan jabarutnya. Al-Mutakabbir. Ketiga nama ini, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, bila kita fahami terpisah dari nama-nama yang lain, akan menimbulkan pemahaman yang negatif. Padahal nama-nama ini sebetulnya nama-nama yang diperuntukkan terhadap mereka yang congkak, yang tiran, yang melakukan kejahatan di muka bumi. Nah, mereka yang bersikap tiran, bersikap kejam, bersikap angkuh di muka bumi ini akan berhadapan dengan nama Allah Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Karena kalau seandainya nama yang diperuntukkan untuk mereka Ar-Rahman, Ar-Rahim tidak sesuai. Karena rahmat Allah dekat dari orang-orang yang berbuat kebajikan. Lalu siapa yang akan menghukum orang-orang yang zalim, yang kejam, yang melakukan kerusakan di muka bumi? Dengan sendirinya, nama-nama tadi menjelaskan kepada kita Allah Maha Pengasih terhadap hamba-hambanya yang berbaik, yang berbuat kebaikan, bersikap mulia, tapi terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan, maka dia untuk melindungi hamba-hambanya agar tidak teraniaya, agar mereka merasa aman ketika mereka berada dalam dekapan rahmat Allah. Allah sebutkan nama-nama sebagai peringatan bagi mereka yang berbuat aniaya di muka bumi ini. Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun, maha suci Allah dari segala apa yang mereka persekutukan.
Artinya, bagaimanapun kuasanya manusia di muka bumi ini, tak ada satupun yang setara dengan Allah, apalagi yang mampu untuk berubah dan meralat kehendak Allah. Nah, setelah itu, huwallahul khaliqul bari. Dialah satu-satunya pencipta. Al-Bari, yang memulai penciptaan tanpa ada contoh sebelumnya. Dari ketiadaan, Allah mengadakan segala sesuatu. Wallahul khaliqul bari. Al-musawwir. Dia pula yang memberikan bentuk rupa bagi setiap makhluknya sesuai dengan kehendak dan kebijaksanaan. Oleh karena itu, tidak dibenarkan kita mencemohkan bentuk rupa seseorang, meremehkannya, karena itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga sebagai ujian bagi kita. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna. Lalu Allah tegaskan kepunyaannya seluruh nama yang penuh keindahan. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Diakui oleh seluruh penduduk di langit maupun di bumi. Di mana seluruh makhluk di langit maupun di bumi bertasbih mensucikan Allah. Yusabbihu lahu man fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim, dan dialah satu-satunya yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini merupakan cara kita mengenal Allah sebagaimana yang Allah perkenalkan. Bukan dengan apa? Dengan imajinasi kita yang tidak sama sekali memiliki apa? Standar yang jelas. Oleh karena itu, ketika Imam Ali ditanya, bagaimana cara kita mengenal Allah? Bagaimana kita mengesahkan Allah? Dijawab oleh beliau, At-tauhid alla tatawahham. Kamu mengenal Allah, Tuhan yang Maha Esa, dengan cara kamu tidak menghayalkan dalam benak kamu mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu tentang bentuk, tentang rupa, dan lain sebagainya. Karena apa yang kamu khayalkan itu bukan Tuhanmu yang menciptakan kamu, tapi itu imajinasi yang kamu ciptakan dengan apa? Dengan kekuatan khayal kamu. Jadi kamu baru mencapai kedudukan orang yang mengenal Allah, mentauhidkan Allah, di saat kamu betul-betul bersihkan akal fikiranmu dari berbagai macam imajinasi sifat-sifat ya, yang tidak layak kamu nisbatkan kepada Allah, yang ada keindahan yang sempurna tiada tara, keagungan tiada tara, kebesaran tiada tara, dan seluruh nama-nama yang penuh keindahan adalah miliknya, dan tidak ada satupun sifat-sifat yang buruk yang dinisbatkan kepada Allah. Nah, ini penting sekali untuk dapat kita fahami, sebagaimana kita ketika mendengarkan ayatul kursi, Allahu la ilaha illahu al-hayyu al-qayyum. Ini merupakan keterangan yang menerangkan kepada kita siapa itu Allah. Begitu juga, Qul huwallahu ahad. Ini jawaban dari pertanyaan, siapa itu Allah? Katakan, dia Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang tidak serupa dengan sesuatu, dan tidak ada sesuatu yang menyerupai dirinya. Allahus Samad, dialah Allah yang menjadi tonggak, penyanggah, ya, yang menjadi rujukan bagi seluruh makhluknya di alam raya ini, seluruhnya kembali kepadanya. Di saat mereka butuh, bahkan tanpa mereka meminta dan memohon, Allah Subhanahu wa Ta'ala As-Samad, yang mengoperasikan jantungnya, yang mengoperasikan juga seluruh organ-organ tubuhnya, yang menjaga, memeliharanya, baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Lam yalid walam yulad, dia tidak melahirkan, walam yulad, dan tidak juga diperanakan. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara baginya, apalagi yang berada apa? Di atasnya. Ya'lu wa la yu'lali. Ini merupakan dasar untuk betul-betul kita memahami agama dengan benar, agar kita tidak mensifati Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat-sifat yang tidak layak. Subhanahu wa Ta'ala amma yusyrikun. Juga untuk menumbuhkan rasa baik sangka di hati kita terhadap Allah. Kita tidak berburuk sangka dengan cobaan hidup yang kita hadapi. Dan kita juga apa? Tidak sama sekali apa? Akan menisbatkan kepada Allah hal-hal yang tidak benar. Kalau kita fahami hal ini dengan benar, kita akan mampu memberikan jawaban terhadap berbagai macam persoalan hidup ini.
merupakan langkah pertama. Lalu berkaitan dengan pertanyaan kedua yang sering kali menimbulkan kebingungan. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dengan nama-namanya begitu indah, dengan nama-namanya yang begitu indah, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan iblis, menciptakan keburukan, lalu membiarkan sebahagian anak manusia lahir dalam keadaan cacat? Bagaimana kita menghubungkan dan memahami nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu indah dengan fenomena-fenomena yang tadi disebutkan? Sebetulnya kita di sini harus memahami betul-betul untuk apa kita hidup dalam kehidupan dunia ini. Kita hidup dalam kehidupan dunia ini sebagai khalifah Allah yang diserahkan amanat yang berhubungan dengan kehidupan kita, dan kita akan bertanggungjawabkan di hari kemudian nanti. Allah terangkan dalam Al-Quran, seluruh kebaikan yang ada di alam ini maupun yang kita terima, semuanya berasal dari Allah. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Tapi sebaliknya, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Keburukan yang menimpa kamu itu bukan dari Allah, tapi berasal dari ulah perbuatan kamu. Allah menciptakan alam semesta pertama kali dengan penuh keseimbangan. Allah menciptakan manusia juga pertama kalinya dalam kondisi yang sempurna, penuh keseimbangan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebagaimana Nabi mengatakan, kullu mauludin yuladu al fitrah. Tiap anak lahir ke dunia diciptakan dalam keadaan fitrah, suci, ketika dia datang dari Allah. Walaupun ayahnya seorang musyrik, ayahnya seorang penjahat, anak ketika pertama kali lahir, Allah Subhanahu wa Ta'ala lahirkan di bumi dalam keadaan yang benar-benar suci, tidak tercemar oleh perbuatan kedua orang tuanya, apalagi lingkungannya. Tapi kita sebagai khalifah dengan sendirinya akan terpengaruh oleh pendidikan, oleh lingkungan, oleh perbuatan-perbuatan baik itu kedua orang tua kita maupun masyarakat di sekitar kita. Walaupun segala sesuatu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan baik dan tidak ada satupun yang buruk. Allah menciptakan alam raya dengan penuh keseimbangan. Sebagai contoh, bumi kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hutan-hutan bukan dengan tujuan sia-sia, untuk menjaga juga keseimbangan ekosistem. Begitu juga hewannya, fauna dan flora juga semua diciptakan untuk memelihara apa? Keseimbangan alam semesta ini. Adanya hewan-hewan, baik itu hewan ternak, binatang buas, diciptakan bukan tanpa tujuan. Semuanya diciptakan dengan tujuan, dan ini difahami oleh mereka-mereka yang melakukan penelitian. Begitu juga satwa yang terdapat di lautan. Tidak ada sesuatu yang diciptakan di alam raya ini tanpa tujuan. Dan tidak ada diciptakan dengan sia-sia. Begitu diserahkan ke tangan manusia, mulai manusia melakukan kerusakan. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Bermunculan kerusakan di daratan maupun di lautan akibat ulah perbuatan tangan manusia. Saksikan pencemaran di lautan, pencemaran di udara, penebangan hutan secara liar. Begitu juga perilaku manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan manusia berpasang-pasangan. Allah tunjukkan pernikahan itu sebagai jalan untuk mempertemukan seorang pria dengan pasangannya. Begitu pula seorang wanita dengan pasangannya. Tapi ternyata manusia punya kecondongan menyimpang. Disebabkan karena hawa nafsunya, disebabkan karena pengaruh bisikan syaitan. Mereka bukan memilih pasangan yang Allah siapkan, memilih pasangan yang sejenis, akhirnya menimbulkan kerusakan, menimbulkan berbagai macam penyakit. Penyakit-penyakit ini muncul karena penyimpangan manusia. Pasangan suami istri yang berhubungan secara baik-baik tidak akan menimbulkan berbagai macam penyakit kelamin, juga gangguan jiwa. Tapi begitu seorang laki-laki berhubungan liar dengan wanita, wanita juga berhubungan liar dengan pria,
atau dengan sejenisnya, muncul penyakit-penyakit yang tidak pernah ada sebelumnya. Munculnya juga penyakit kanker, HIV, sifilis, ya, penyakit juga herpes. Apakah langsung dari Allah? Tidak. Ini muncul sebagai akibat dari penyimpangan. Kalau orang berkata, mengapa Allah tidak menahannya, tidak menghentikannya? Kalau Allah menahan, melakukan intervensi, di mana kebebasan manusia sebagai khalifah? Jadi konsekuensi logis dari penyimpangan manusia, kerusakan di muka bumi. Dhaharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Lalu orang kalau bertanya, mengapa Allah menciptakan iblis? Tidak pernah terdapat satu ayat dalam Al-Quran atau satu hadis dari Nabi kita yang sahih yang menyatakan bahwa Allah telah menciptakan iblis. Ada nggak ayat dalam Al-Quran bahwa Allah menciptakan iblis untuk melakukan kerusakan? Tidak. Yang Allah ciptakan, ya, sebagai khalifah dua jenis makhluk, jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijim min nar. Tidak satu pun ayat yang menerangkan bahwa Allah menciptakan iblis. Kenapa? Karena iblis itu merupakan kata sifat, bukan kata benda. Iblis ini kata sifat, bisa berlaku untuk jin, bisa berlaku untuk manusia. Nah, ketika Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam, di antara makhluk yang hidup bersama malaikat yang beribadah kepada Allah terdapat, ya, jin. Ketika Allah perintahkan malaikat sujud, termasuk juga jin. Malaikat seluruhnya sujud mentaati Allah, jin dengan kesombongan menolak. Ditanya, mengapa engkau menolak untuk sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan tanganku? Dijawab, kamu ciptakan dia dari tanah, kau ciptakan aku dari api, masa aku harus sujud di hadapannya? Allah murka karena kesombongan iblis, padahal yang memerintahkan Allah. Allah usir iblis dari lingkungan dan alam malakut. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala tempatkan kakek nenek umat manusia di surga. Ini sebagai pelajaran sebelum turun ke bumi. Karena tujuan Allah menciptakan manusia untuk menjadi khalifah di bumi, Allah perkenalkan kepada musuh dan kebenciannya. Bagaimana iblis membujuk, merayu, bersumpah hingga berhasil menggelincirkan kakek dan nenek kita. Akhirnya pakaian yang melekat pada tubuh kakek nenek kita terlepas. Dari hamba yang tadinya begitu mulia, terjatuh ke bumi akibat dari pelanggarannya. Allah jadikan peristiwa ini sebagai pelajaran yang pahit, agar kamu jangan pernah mendengarkan kebohongan iblis. Walaupun dia bersumpah. Kalau manusia diturunkan ke bumi tanpa mengenal musuhnya, apa jadinya? Adam dan Hawa dalam keadaan lugu. Kalau diturunkan ke bumi tanpa diperkenalkan kepada kekejian, keculasan iblis, niscaya dia akan tertipu. Jadi Allah perkenalkan pertama-tama kepada sifat iblis yang sebenarnya bersikap sombong. Dia terusir bukan karena Allah berbuat zalim. Terusir karena dia bersikap sombong. Kalau dia menyesal bertobat, Allah akan terima tobatnya. Tapi ketika Allah mengusir, bukan dia bertobat, tapi dia mengatakan, izinkan saya atau panjangkan usia saya akan menyesatkan hamba-hambamu. Allah lawan tantangannya. Silahkan kamu lakukan. Hamba-hambaku yang sejati, kau tak akan berkuasa kepada mereka. Jadi kita harus tahu kita ini sebagai khalifah, ya, yang diberikan pilihan. Nah, manusia ada yang salah memilih melakukan kerusakan. Jadi kerusakan datang ini terjadi bukan karena Allah. Contoh, kenapa sebagai anak manusia lahir dalam keadaan cacat? Coba tanyakan. Yang menyebabkan dia cacat kenapa? Bisa aja karena perilaku orang tua. Ya. Ayah ibu melakukan hubungan yang tidak baik, akhirnya akibat penyimpangan hubungannya, anak lahir dalam keadaan cacat. Bisa aja si bapak suka berzina, atau mengkonsumsi hal yang tidak baik. Istri juga merokok, mengkonsumsi makanan yang tidak sehat, yang tidak boleh bagi wanita mengandung. Seperti kejadian seorang wanita pada saat dia sedang mengandung, memakan obat antihistamin Decolgen. Begitu dia makan itu obat, gak lama kemudian keluar pendarahan sedikit.
Akhirnya kandungan diselamatkan, tapi suatu lahir dalam keadaan cacat. Kenapa? Karena dia tidak menjaga dirinya pada saat dia dalam keadaan hamil. Nah, bagaimana kalau ibunya minum minuman keras, mengkonsumsi katakan makanan yang tidak sehat, atau obat-obatan yang tidak dibolehkan bagi wanita yang mengandung? Nah, di saat cacat anak tersebut lahir, yang disalahkan Allah atau manusia? Kebanyakan selain Allah. Kalau dia menyalahkan Allah, berarti dia lari dari kenyataan. Betul nggak? Jadi lahirnya anak-anak manusia dalam keadaan cacat, jangan kita nisbatkan kepada Allah. Penyebabnya manusia. Kenapa Allah tidak menahan? Karena manusia diberikan pilihan. Kalau Allah melakukan intervensi, menahan orang yang ingin berbuat kejahatan, maka kehidupan dunia ini tidak lagi diperlukan. Tidak perlu Allah ciptakan surga maupun nerakanya. Oleh karena itu Nabi Ibrahim, hamba yang paling berbaik sangka kepada Allah, dalam talbiyahnya di saat haji dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Dia menyambut seruan Allah dengan bergegas-gegas, al khairu minka. Semua kebaikan berasal dari engkau. Wasyarru laisa ilaik. Keburukan tidak kembali kepadamu, tapi kembali kepada kami. Hingga dia menjadi seorang hamba yang selalu berbaik sangka kepada Allah. Ketika berhadapan dengan api, dia sedikit pun tidak merasa ragu, yakin bahwa Allah akan menolongnya. Diperintahkan untuk meninggalkan anaknya di padang yang tak bertuan, dia tidak ragu. Karena Allah sebagaimana yang diyakini Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ketika diperintahkan menyembelih anaknya, dia pun tidak ragu, begitu pula anaknya. Jadi di sini perlu kita mengenal Allah, mengenal nama-namanya yang penuh keindahan, hingga menghapus kebimbangan, keraguan di hati kita, dan kita akan menemukan jawaban dari semua persoalan yang membingungkan kita selama ini. Tapi kalau kita tidak mengenal Allah, maka semua persoalan dalam hidup ini akan membingungkan kita. Kita sebagai seorang pemuda yang menghadapi tantangan yang begitu berat, tanpa kita mengenal Allah, tanpa kita bersandar kembali kepadanya, siapa yang akan menolong kita? Manusia masing-masing punya kepentingan. Saat dia menolong kita pun dengan pamrih. Tapi kembali kepada Allah, bersandar kepadanya, dan kita meyakini akan nama-namanya yang penuh keindahan akan membuat kita merdeka dari penjajahan apapun. Terbebas dari rasa buruk sangka, dari ketakutan maupun kesedihan. Ini yang Allah sebutkan, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Wallahu alam. Demikianlah pertemuan kita hari ini bersama Ayahanda. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ